Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Faiz Mahendra dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 212410101003 asal Kabupaten Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek BASDA, yaitu tentang select dua tabel. Di sini saya izin untuk share screen. Nah, di sini ada proyek BASDA mengenai select dua tabel. Ada beberapa soal yang harus dikerjakan ya. Yang pertama kali yang akan dikerjakan itu soal nomor 6, yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barang terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, caranya itu di sini saya menginputkan select product name, lalu unit price, kategori name, lalu from product P, join kategori C on P, kategori ID, sama dengan si kategori ID, order by si kategori name. Nah, di sini kita bisa lihat dengan cara mengeplaynya. Nah, maka akan muncul tabel-tabel dengan nama produk, harga, serta kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Lalu yang ke soal nomor kedua, yaitu nomor 7, tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Di sini saya menginputkan select si company name, lalu order ID, order edit, lalu from customer C. Nah, join order on customer ID, si customer ID, order by si company name. Nah, di sini kita bisa lihat inputannya, kita inputkan, kita play. Nah, maka akan muncul nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, lalu serta tanggal pembelian terurut. Nah, ini tanggal pembeliannya, lalu ini ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan. Lalu kita soal nomor 3, yaitu tampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada orders tersebut. Di sini kita langsung inputkan aja select order ID, order date, product ID from orders O, join order details OD on order ID sama dengan order ID. Nah, kita play coba agar kita mengetahui apakah betul apa yang kita inputkan. Nah, ternyata sukses ya. Di sini ada ID order, lalu tanggal ordernya, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Lalu soal yang B, kita select lebih dari dua tabel. Nah, di sini soal yang pertama, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang dijual. Di sini saya menginputkan select order ID, order date, product name, unit price, from order details OD, join orders on order ID sampai dengan order ID. Join product P on P product ID sampai dengan OD product ID. Nah, kita play apakah betul. Nah, maka di sini akan muncul lebih dari dua tabel ya. Di sini ada order ID-nya, lalu ada order date-nya, lalu ada nama barangnya, serta harga barang yang dijual. Lalu selanjutnya kita disuruh untuk tampilkan nama lengkap employer beserta teritori tempat employer tersebut bertugas. Nah, di sini saya menginginkan select first name, last name lengkap, lalu territory description from employee territories at join employees on employee ID at employee ID, join territories di on territory ID at territory ID. Nah, sini kita langsung play saja agar kita mengetahui apakah inputan kita itu betul. Maka di sini muncul employee beserta nama teritori tempat employee tersebut. Nah, lalu soal yang selanjutnya yaitu tampilkan nama customer,
order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Di sini kita inginkan select si company name, lalu order ID, order date, lalu as company name. Nah, from order O, join customer C on O, berarti customer company name ke order date sama dengan si customer ID, join shipper S on O ship via, lalu ke sama dengan S shipper ID. Kita inputkan lagi, kita play apakah betul hasil inputannya kita. Nah, maka akan muncul ada company name-nya, lalu ada order ID-nya, ada order date, lalu ada company name, ada ininya. Lalu betul ya apa yang diinginkan. Oke. Nah, soal selanjutnya kita disuruh tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Yang pertama kita select as company name, si kategori name. Lalu kita from supplier as, supplier company name, join product P on P supplier ID sama dengan S supplier ID, join kategori C on P kategori ID sama dengan C kategori ID. Kita play. Nah, maka benar ya akan muncul company name. Company name-nya ini seperti ini: Exotic Look, Liquid, New Orleans, Grandma, Tokyo, dan nama kategorinya beverage, condiments, lalu produce, lalu condiments, dan lain. Nah, lalu kita soal yang ke C ya. Di sini tadi saya sudah mengapply-nya. Nah, di sini akan muncul product name, unit price, serta kategori name. Karena di sini disuruh soalnya tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori. Untuk produk kategorinya beverage, dan harganya di bawah $10. Berarti yang harganya di bawah $10 itu disuruh ditampilkan begitu. Nah, jadi kita langsung aja select product name, lalu pay unit price, lalu si kategori name. Setelah itu from product P, join kategori C on P kategori ID sama dengan C kategori ID, where C kategori name sama dengan beverage, karena yang akan di kategorinya yang akan ditampilkan tuh yang beverage, lalu and pay unit price yang di bawah $10. Nah, kita pilih lagi. Nah, maka muncul yang kategori name yang di bawah $10. Oke. Lalu kita nomor 6, tampilkan nama perusahaan, customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Nah, di sini kita langsung aja inputkan select si company name, si country, O order ID, O order date, from orders O, join customer, si on customer ID sama dengan si customer ID, where si country USA, karena yang akan ditampilkan karena yang USA, and extract year from order date di bawah 1997 karena ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum 1997. Kalau misalkan ini sebelum 1998, ya di sini kita tulis 1998 karena di sini 1997, maka under 1997. Order by order date, kita play aja inputannya kita. Nah, maka akan muncul tabel-tabel mengenai company name, lalu negaranya, transaksi yang pernah dilakukan sebelum 1997 serta tanggal pembeliannya. Sini ada rattlesnake, ada white, split rail, rattlesnake, dan lain. Di sini USA semua ya, benar, berarti apa yang harus diinputkan. Lalu soal nomor 7, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employer dan
dilakukan setelah 1997. Nah, kebalikannya tadi, di sini kan disuruh setelahnya 1997. Berarti kita inputkan saja select si contract name, lalu country, si country, order ID, order date, company name, lalu form, orders, join customer, si on customer ID sama dengan customer ID, join shipper on ship via sama dengan shipper ID, join employees on employees ID sama dengan employees ID. Nah, di sini kita where ship country sama dengan country and extract year from date 19 lebih dari 1997. Berarti negara asal yang di atas 1997 kita blok lalu kita play. Nah, maka di sini akan muncul nama customer-nya, lalu order ID-nya, tanggal ordernya, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya dari negara asal itu di atas 1997. Ya benar semua ini 1998, lalu 83, 894. Nah, ya karena disuruhnya di atas 1997. Oke, lanjut kita ke soal nomor 8. Untuk produk yang harganya 5 sampai 10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategorinya barangnya. Berarti select S company name, lalu C kategori name, P unit price. Berarti from product P, join supplier S on P supplier ID. Saya sama dengan S supplier ID, join kategori C on P kategori ID, sampai dengan C kategori ID. Where P unit price between 5 and 10. Karena ini maksudnya harganya itu 5 sampai 10 dolar ya. Berarti kita play aja, kita coba apakah betul inputannya kita kerjakan. Ya, ternyata benar ya, yang di antara 5 sampai 10 dolar ini muncul. Ada Exotic Liquids, ada Mayumi, ada Zanzi, dan lain-lain. Lalu soal yang ke D, tentang self join dan outer join. Sini ada soal jika L money dan E1 ditunjukkan K di L di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2, manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Yang menjadi manajer pada tabel E2 sisi 1 karena setiap manajernya bisa memiliki satu atau lebih bawahan, sedangkan bawahan hanya memiliki satu manajer saja. Kenapa kok bisa gitu? Kita bisa dilihat ya dari inputannya ini. Nah, yang manajer itu pada tabel E2 sisi 1 karena setiap manajer bisa memiliki satu atau lebih bawahan gitu. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya, tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Berarti kita select E1 first name, lalu E1 last name nama karyawan, E1 first name, E1 last name nama manajer. Lalu from employees is E1 join employees E2 on E1 reports to E2 employee ID. Kita play aja. Nah, berarti nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one, itu maka akan seperti ini tampilannya. Oke, mungkin ini soal yang terakhir ya. Tampilkan nama lengkap bawahan, serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Dan berarti kita langsung aja select E1 first name, E1 last name nama karyawan, E1 first name, E1 nama manager. Lalu kita langsung inputkan from employees E1 full outer join. Employees E1 on E1 reports to dengan E2 employees ID. Full outer join berarti yang tidak memiliki bawahan. Kenapa kok pakai full outer join? Karena di sini disuruh yang tidak memiliki bawahan dan
bawahan yang tidak memiliki pimpinan itu tetap ditampilkan gitu loh. Jadi kita menggunakan full outer join. Nah, kita langsung aja inputkan, play maksudnya, apa yang kita inputkan. Nah, maka akan muncul nama karyawan serta nama manajernya. Di sini ada Nancy, ada lalu manajernya Andrew, lalu Andre Fuller, ada Janet, ada Stephen, ada Michael, ada Stephen, ada Andre. Nah, dan sebagainya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai eh, tugas sistem basis data ini. Jika ada kesalahan tentang apa yang saya kerjakan dan apa yang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.